Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada penghujung Ramadan 1442 Hijriah ini, pertama, kami semuanya berharap mudah-mudahan Allah ridhoi terhadap amal dan ibadah kita yang kita lakukan selama 1 bulan ini, tidak terkecuali adalah ibadah puasa dan termasuk zakat serta berbagai amal kebaikan yang lain yang sudah kita tunaikan di bulan yang insyaallah penuh kebaikan dan keberkahan ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita hampir menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, setelah kita menyelesaikan dan akan meninggalkan amal dan ibadah kita di bulan Ramadan ini, satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan, perlu kita sampaikan kepada diri kita masing-masing adalah, sudahkah kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dan harapan dari dilaksanakannya ibadah puasa ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, difardukan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat terakhir inilah, saudara-saudaraku sekalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang kemudian mestinya harus dicapai dan bisa diraih siapapun yang telah mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Takwa. Apa itu takwa? Ada banyak ulama memberikan arti atau batasan berkaitan dengan takwa ini. Saya hanya akan menyampaikan salah satu takrif, definisi dan batasan takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah. Beliau menyampaikan seperti ini. Takwa adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu minal qalil wal
istidatu liyaumir rohil. Jadi yang pertama itu adalah al-khauf minal jalil. Ada perasaan takut terhadap al-jalil, salah satu asma Allah yang hebat, yang maha hebat. Artinya ada ketakutan kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan senantiasa hidup ini nanti selalu berhati-hati. Orang yang takut kepada Allah akan selalu mampu menghadirkan Allah, kesadaran terhadap Allah, idrok sila billahnya itu selalu muncul. Itu orang yang takut. Orang yang takut kepada Allah adalah dalam setiap amalnya dia selalu takut. Seandainya apa yang telah dikerjakan ini Allah tidak ridho. Orang yang takut adalah orang yang selalu merasa bahagia ketika kemudian dalam setiap amal yang dikerjakannya Allah itu ridho. Itu orang yang bertakwa. Jadi sekaligus ciri mereka orang yang bertakwa adalah selalu takut kepada Allah. Ketika ada perintah tidak melaksanakan, takut kepada Allah. Ketika kemudian ada larangan, terjerumus kok melakukan, ini pun juga memunculkan ketakutan. Akhirnya banyak istighfar yang telah dilakukan. Mohon ampun kepada Allah. Al-khauf minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil, dan selalu beramal, berbuat, beraktivitas dalam hidup ini dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini. Jadi dalam amal mereka orang-orang yang bertakwa adalah ia selalu dalam hidup ini mensandarkan semua urusan amal dan perbuatannya pada Allah, pada apa yang telah Allah turunkan, pada syariat Allah. Oleh karenanya kemudian dia tidak pernah menjadikan seluruh amalnya dengan ukuran selain ukuran yang telah diturunkan oleh Allah, syariat Allah. Tidak berdasarkan kemanfaatan, tidak berdasarkan maslahat, tidak berdasarkan apakah mendatangkan keuntungan, kenikmatan hidup, dan berbagai ukuran-ukuran materi dunia lainnya. Ini. Jadi selalu beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perintah ini sesuatu yang wajib, yang sunnah? Apakah dalam urusan perkara ini termasuk yang diharamkan atau dimakruhkan? Atau Allah beri kesempatan kita untuk memilihnya? Itulah wal amalu bitanzil. Dan juga kemudian wal qanaatu bil qalil. Menerima apapun yang telah Allah berikan. Meskipun barangkali jumlahnya sedikit. Ini juga kategori mereka orang-orang yang bertakwa, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah wal istidadu li yaumir rahim, dan mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan hari akhir nanti. Mereka orang-orang yang bertakwa
akan menjadikan dunia dan masa hidupnya ini sebagai persiapan untuk menyiapkan sebanyak-banyaknya bekal ketika nanti harus meninggalkan dunia ini. Itu mereka orang-orang yang bertakwa. Dan bukankah ini semuanya sudah dalam proses pencapaian ketika selama Ramadan ini? Artinya selama puasa, karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka kemudian kita menginginkan, menghendaki bahwa puasa kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Dan bukankah dalam rangka itu kita menjadi orang yang sangat berhati-hati? Dan bukankah dalam rangka itu kemudian kita selalu beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah? Dan dalam rangka itu, fa insya Allah kita pun menjadi orang-orang yang bersabar atas segala karunia Allah. Dan dalam rangka itu pula selama Ramadan kemarin, dengan puasa itu kita selalu banyak berbuat beramal soleh dalam rangka untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya ketika harus kelak meninggalkan dunia ini. Itulah mereka kategori orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, justru yang paling penting, fa insya Allah ketika kita sudah mendapatkan semua itu, ingin beroleh derajat takwa, dan fa insya Allah dengan keikhlasan kita, kesungguhan kita, kita telah dapatkan itu. Yang justru tidak kalah pentingnya adalah, bisakah segala kebaikan yang sudah kita jalani ini di bulan yang istimewa ini nanti juga akan kita bawa di bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan? Bisakah kita menjadikan bulan-bulan yang dianggap biasa di luar bulan Ramadan ini juga menjadi bulan-bulan yang istimewa dan juga dengan amal-amal yang istimewa? Bagaimana ketakutan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini juga bisa kita bawa di bulan yang lain. Bagaimana kemudian kondisi di mana di Ramadan kita selalu ingin terikat dengan aturan-aturan Allah karena ingin berharap ridhonya, ini pun nanti juga bisa dibawa di luar bulan Ramadan. Bagaimana kesabaran dan keikhlasan kita di bulan Ramadan ini juga selalu kita nampakkan dan diwujudkan. Kita nampakkan dan wujudkan di luar bulan Ramadan. Kalau hari ini kemudian kita banyak beribadah, beramal soleh, karena ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan pahala dan berharap menjadi bekal kelak di hari akhir, apakah ini juga nanti bisa kita lakukan di bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan? Itu. Sehingga derajat ketakwaan, sehingga nilai takwa yang kita raih di bulan puasa Ramadan ini pun nanti akan selalu terjaga di bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita, sehingga segala kebaikan yang kita peroleh di bulan Ramadan ini akan selalu bisa kita jaga di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.